Jemaat yang terkasih, pengambilan gambar untuk kebutuhan ibadah digital streaming ini dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi yang telah ditetapkan pemerintah dan otoritas gereja, dalam hal ini PGI dan Majelis Sinode GPIB. Selama masa pengambilan gambar, setiap individu yang bertugas dalam ibadah, pelayan firman, majelis jemaat sebagai petugas ibadah, pemain musik, pemandu lagu, serta kru yang bertugas, semua menggunakan pelindung diri berupa masker kesehatan dan melakukan pengambilan jarak atau social distancing satu sama lain. Masker hanya dilepas ketika pengambilan gambar dilakukan untuk menjaga kejelasan artikulasi ketika berbicara atau menyanyi selama ibadah. Kru di balik layar tetap menggunakan masker dan menjaga jarak selama bekerja. Gedung gereja tempat pengambilan gambar ibadah juga dilengkapi dengan wastafel untuk cuci tangan, hand sanitizer, dan dilakukan penyemprotan disinfektan secara berkala. Semua protokol kesehatan dilaksanakan secara konsisten selama kegiatan pengambilan gambar ibadah digital ini dan dilakukan untuk memasuki masa adaptasi kebiasaan baru atau new normal di Kota Bandung. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Di hari Minggu ke-7 sesudah Pentakosta ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-39 Persekutuan Kaum Bapa GPIB. Tema ibadah hari ini, Kaum Bapa GPIB tidak kekurangan karunia. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah ini adalah Pendeta Ferdinand Ishak Mamangkai, SSI. Perayaan syukur HUT ke-39 Persekutuan Kaum Bapa atau PKB saat ini memiliki makna tersendiri karena berlangsung di tengah situasi pandemi COVID-19. Pertama, situasi ini menuntut perubahan dan pembaruan sikap serta perilaku hidup setiap orang, khususnya kaum bapak, baik secara pribadi atau dalam keluarga, persekutuan dan masyarakat adalah hal-hal lama yang perlu ditinggalkan untuk menyesuaikan diri dan hidup dengan situasi normal baru. Kedua, situasi ini telah menimbulkan dampak sangat besar secara ekonomi dalam kehidupan keluarga. Banyak usaha yang mandek bahkan tutup, sehingga para bapak pekerja harus kehilangan pekerjaan karena dirumahkan atau di PHK. Dalam situasi ini, kita semua, khususnya kaum bapak, tidak putus asa, kecewa dan hanya berpangku tangan. Kita justru harus bersyukur karena kondisi ini menyadarkan tentang potensi dan kompetensi sumber daya insani yang telah dikaruniakan Tuhan bagi setiap orang. Inilah waktu untuk mengembangkannya dalam karya usaha layan secara mandiri atau bersama. Karakter tanggung dan luwes yang selama ini ditumbuhkan serta dijamah oleh Roh Kudus yang memberi kuasa, juga daya cipta akan memampukan kita semua, khususnya kaum bapak,
untuk berkreasi serta mengambil peluang dalam usaha kerja, mengisi ruang dan waktu yang dianugerahkan Tuhan. Tepatlah tema ibadah hari ini, kaum Bapak tidak kekurangan karunia. Situasi pandemi COVID-19 menjungkir balikan seluruh tatanan kehidupan di semua bidang, menimbulkan kelemahan, kekecewaan, kemiskinan, dan penderitaan. Namun, kaum Bapak GPIB tidak kekurangan karunia untuk berkarya cipta mengatasi situasi yang ada. Perayaan syukur HUT ke-39 tahun Persekutuan Kaum Bapak saat ini menjadi momentum penting guna menyadari bahwa kita tidak kekurangan karunia. Tuhan memberikan karunia-karunia untuk kita kembangkan dalam berkarya cipta, sehingga hidup pribadi, keluarga, persekutuan, bahkan masyarakat akan makin baik dan sejahtera. Jemaat, silakan berdiri. Untuk menyambut firman Tuhan, hadir di tengah persekutuan kita. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus, Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Berbakti dengan bersedia, kita ikut cahaya terang, penuh bersyukur pada Dia yang oleh salibnya menang. Umat Tuhan, kita tabiskan akan ibadah minggu ke-7 sesudah Pentakosta ini. Kita akan bersyukur karena ulang tahun ke-39 pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapak Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, dengan menyatakan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing terambil dari surat Roma pasal 12 ayat 6 sampai 7 yang menyatakan, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita.
Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Umat Tuhan, terimalah salam rasuli. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Umat Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami memuji-muji nama-Mu sekarang sampai kekal. Engkau tinggi dan agung mengatasi segalanya. Semua yang bernafas memuji dan sujud menyembah-Mu. Kami bersyukur karena kasih setia dan rahmat-Mu tidak berkesudahan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur karena Engkau mengampuni dan membarui kami yang tulus mengaku kepadamu. Kami bersyukur atas anugerah usia binalayan ke-39 tahun bagi persekutuan kaum bapa. Engkau telah memperlengkapi para bapa dan kami semua dengan karunia-karunia Roh Kudus, sehingga kami tidak kekurangan suatu karunia pun untuk kami kembangkan menghadapi dampak dari pandemi COVID-19. Para bapa tetap tangguh dan luwes menjalankan fungsi sebagai pekerja, pengayom, dan pembawa sukacita serta damai sejahtera dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Penuhilah kami semua yang beribadah dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus, agar dimampukan untuk tetap menunjukkan citra diri sebagai orang-orang pilihan. Jemaat Allah yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan selalu berseru kepada nama Tuhan di tengah situasi apapun dan bagaimanapun. Ajarlah kami untuk terus mengembangkan karunia-karunia-Mu sambil menanti peneguhan dan penggenapan janji-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita menyanyi dari Gita Bakti 246, Aku Mau Bersyukur. Sampai menembus awan-awan, ditinggikan dirimu di atas
atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Umat Tuhan yang beribadah di rumah, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan dan pelayanan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Di hari Minggu yang indah ini, ketika Pelkat Persekutuan Kaum Bapa berulang tahun, kami mau mensyukurinya lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Roh Kudus bekerja menaungi, melingkupi semua kami. Tuhan bersabda, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang beribadah di rumah, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Nama Tuhan terpujilah, haleluya, haleluya. Nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Perjanjian Baru, surat pertama Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 12. Surat pertama Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 12 yang menyatakan, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak binasa, tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan
dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepadamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Shalom. Ibu bapak, saudara, umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 12. Ini memperlihatkan kondisi umat percaya yang penuh dengan tantangan, penderitaan akibat penganiayaan. Tetapi ibu bapak saudara, meskipun mereka sebagai manusia biasa yang memiliki keterbatasan dalam menghadapi itu semua, umat tetap konsisten dengan iman percaya mereka, tidak melunturkan kesetiaan mereka. Amin. Bahkan terkadang mereka menghadapi berbagai penganiayaan yang tidak hanya membuat mereka menderita, tetapi nyawa juga menjadi taruhan. Karena itu Rasul Petrus menuliskan nasihat pastoralnya untuk memberi semangat dan kekuatan kepada umat percaya agar tetap tegar dalam iman, menghadapi apapun yang akan terjadi dalam hidup dan kehidupan mereka.
Ibu bapak saudara umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Dari perikop kita ini kita melihat ada nasihat pastoral yang Rasul Petrus, dan inilah yang mau kita renungkan, yang mau kita hayati. Ada beberapa hal. Yang pertama, ibu bapak saudara umat Tuhan, pada ayatnya yang ke-20, ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-5. Artinya bahwa hidup dan kehidupan orang percaya ada dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus. Ia tidak hanya memberi kita kehidupan untuk berkarya, melainkan juga menganugerahkan keselamatan dari dosa melalui kematian dan kebangkitannya. Yang kedua, pada ayatnya yang ke-6, saya akan bacakan untuk ibu bapak saudara pada ayatnya yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Ayat 6 ini ibu bapak saudara yang digaris bawahi, yang ditekankan adalah kata bergembiralah. Artinya tantangan seberat apapun yang sedang dialami mereka, namun jika dihadapi dengan iman yang tertuju hanya kepada Yesus Kristus, maka semuanya pasti dapat teratasi dengan baik. Lalu kita memperoleh kebahagiaan. Yang ketiga, ibu bapak saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mengacu pada ayatnya yang ke-7. Kembali saya bacakan untuk ibu bapak saudara. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Artinya dengan mengacu pada ayatnya yang ke-7, ada kata yang mau digaris bawah, yaitu kata kemurnian imanmu. Sekali lagi, ada kata kemurnian imanmu. Artinya ibu bapak saudara seperti emas yang bersifat fana, yang harus diuji kemurniannya. Dan ujian kemurniannya itu ada pada ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Ibu bapak saudara umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, khususnya Pelkat Persekutuan kaum bapak yang berulang tahun
ke-39. Ibu bapak saudara umat Tuhan, pesan firman Tuhan yang mau kita lakukan dalam hidup dan kehidupan orang beriman. Yang pertama, kita yang adalah persekutuan orang percaya. Ketika menghadapi berbagai pergumulan, tantangan, persoalan, masalah, tetap bergantung pada kasih dan perlindungan Kristus Yesus. Amin. Pribadi dan persekutuan orang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, bagian yang kedua yang mau kita lakukan adalah kita menjadi agen dan komunitas yang menunjukkan kualitas yang berbeda. Ancaman, penderitaan, pencobaan tidak selalu datang dari pihak luar gereja, melainkan juga datang dari dalam gereja. Oleh karenanya itu, kita menjadi benteng yang teguh untuk berbagai bentuk pengembosan hidup iman dari dalam persekutuan orang percaya. Apa itu pengembosan? Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan suatu proses, cara, perbuatan, mengeluarkan, menarik anggota secara mendadak dan besar-besaran. Dan kalau itu terjadi pada persekutuan orang percaya, kalau itu terjadi pada gereja Tuhan, maka yang terjadi adalah kehancuran. Maka yang terjadi adalah perpecahan. Pelkat persekutuan kaum bapak yang berulang tahun ke-39. Olehnya kita perlu menjadi persekutuan kaum bapak yang acap kali di dalam aktivitas, yang acap kali di dalam tugas dan tanggung jawab. Di satu sisi kita sebagai seorang karyawan, di sisi yang lain kita kaum bapak sebagai imam dalam rumah tangga keluarga. Kita akan menghadapi berbagai macam tantangan, persoalan, penderitaan yang akan membuat kita terpecah-pecah, yang akan membuat kita hancur. Oleh karena itu, ketika Pelkat PKB berulang tahun yang ke-39 tahun, mari kita menghadapi semua itu dengan tertuju kepada Yesus Kristus yang adalah kepala gereja. Dirgahayu Pelkat PKB GPB. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Kristus. Amin. Umat Tuhan yang beribadah di rumah, merespon firman Tuhan, kita menyanyi dari Gita Bakti,
281. Mari hitunglah talenta. Mari hitunglah talenta yang kau terima dari Tuhan. 1, 2 atau 5, kita haruslah menggandakan. Tuhan telah percayakan kepada setiap orang, ragam talenta diberikan, dikembangkan, digandakan, dan dipelihara. Umat Tuhan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang beribadah di rumah, mari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur, bersukacita ya Bapa dalam Yesus Kristus. Karena dalam ibadah minggu, ketika Pelkat Persekutuan Kaum Bapa berulang tahun yang ke-39, kami sudah mendasarinya pada kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati baik pengurus Pelkat PKB maupun anggota Pelkat PKB. Tuhan berkati Dewan Pelkat PKB. Tuhan berkati ibadah syukur dan kegiatan-kegiatan dalam rangka hari ulang tahun Pelkat Persekutuan Kaum Bapa di jemaat lokal masing-masing. Tuhan, kami berdoa untuk GPB Jemaat Sejahtera di Kota Bandung ini. Tuhan memberkati mereka yang dalam proses pemulihan, mereka yang sakit dan dirawat di rumah sakit atau di rumah tinggal. Tuhan menjamahnya sehingga mereka memperoleh kesembuhan. Bagi jemaat yang bergumul dalam rumah tangga keluarga, Tuhan membukakan jalan. Bagi jemaat yang menerima berkat Tuhan dalam bentuk ulang tahun kelahiran serta ulang tahun
perkawinan sepekan ini, biarlah mereka boleh menaikkan ungkapan syukur sukacita mereka karena Tuhan berkenan menambahkan 1 tahun bagi mereka. Tuhan, segala bentuk pemberian, persembahan baik guna menunjang pelayanan gereja maupun menunjang pembangunan atau renovasi gedung gereja ini, Tuhan memberkati. Juga Tuhan memberkati kerinduan dari GPB Jemaat Sejahtera di Kota Bandung ini untuk memiliki 3 kamera. Tuhan menggerakkan warga jemaat agar dengan penuh sukacita dan damai sejahtera mereka boleh menyalurkan berkat, sehingga kelak pada waktu Tuhan 3 kamera kami dapatkan oleh karena berkat-berkat Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa dan menyerahkan untuk tim streaming GPB yang selalu senantiasa jerih lelah mereka, terkadang sampai larut malam. Mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai tim streaming. Kami bersyukur mereka boleh melakukannya. Tuhan berkati, Tuhan berikan mereka semua tubuh yang sehat dan kuat dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami menyerahkan GPB Jemaat Sejahtera di Kota Bandung ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pelkat PKB yang berulang tahun juga Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Pemerintah pusat sampai pemerintah daerah Tuhan memberkati. Juga kami berdoa dan memohon ya Tuhan, ampunilah bangsa Indonesia. Lalu Tuhan mau memulihkan pandemi COVID-19 ini. Singkir dari tanah air Indonesia ini dalam nama Yesus Kristus. Ada tafsir kebiasaan baru atau new normal. Kami dapat melakukannya sambil memperhatikan protokol kesehatan. Ini seru doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar doa Bapa kami. Surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selalu.
Jemaat, saatnya kita memberi persembahan, persepuluhan, syukur, dan persembahan sukarela. Alkitab mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. 2 Korintus 8 ayat 12-13. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi dari Gita Bakti 244, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau
habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan secara berbalasan. Ya Allah, Bapa Pemurah, kami bersyukur karena kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang memampukan kami berusaha dan bekerja sehingga memperoleh berbagai berkat dan rezeki. Kuduskanlah dan berkatilah ya Tuhan, agar dikelola dan digunakan untuk pelayanan kasih dan keadilan, serta pembangunan jemaat. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Warta Jemaat 1. Pendaftaran kateksasi reguler. Diberitahukan bahwa pendaftaran kateksasi reguler telah dibuka pada hari Selasa 14 Juli 2020 sampai dengan 30 Juli 2020. Formulir pendaftaran dapat diambil melalui kantor Majelis Jemaat SEKU Ibu Rini Yohanes setiap hari kerja. Persyaratan, usia 16 tahun atau kelas 2 SMU, melampirkan fotokopi surat baptis dan akte kelahiran. Pas foto 3x4 berwarna 2 lembar. Pembelajaran akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2020. 2. Ibadah hari Minggu di gereja. Diberitahukan bahwa pelaksanaan ibadah Minggu di gereja akan dilaksanakan pada Minggu 2 Agustus 2020, pukul 7, pukul 10, dan 17, dengan mengikuti protokoler kesehatan yang diatur oleh Majelis Sinode GPIB. 1. Kapasitas setiap jam ibadah 80 orang. 2. Warga jemaat yang akan ikut beribadah harus mendaftar ke Sekretariat Kantor Majelis Jemaat SEKU para sekretaris. 1. Penatua E.A. Latuheru. 2. Penatua Yance A. Repi. Dan 3. Penatua E. Rose Hosang. Seminggu sebelum pelaksanaan ibadah melalui telepon atau WA. Apabila jumlah pendaftar melebihi ketentuan kapasitas, sekretaris akan mengalihkan waktu ibadah ke waktu selanjutnya. 3. Kepada warga jemaat usia 60 tahun ke atas, beribadah di rumah dengan menggunakan siaran ulang. Bagi presbiter yang berusia 65 tahun ke atas tetap bertugas bila sehat. Dan terakhir, 3. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Sejahtera mengucapkan selamat berulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat. Jemaat, kita akan bersama-sama menyimak pesan HUT ke-39 Pelkat Persekutuan Kaum Bapak GPIB. Pesan HUT ke-39 Pelkat Persekutuan Kaum Bapak. Beberapa bulan terakhir ini, kita semua mengalami krisis pandemik coronavirus disease 2019 atau COVID-19 yang melanda seluruh dunia.
Kondisi ini bermula dari krisis kesehatan yang begitu cepat merambat pada kehidupan ekonomi bahkan politik. Dalam beberapa bulan belakangan ini kita terpaksa menjalani gaya hidup yang sungguh berbeda, bukan saja dialami oleh perorangan, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat, bergereja, dan berbangsa. Rasa takut, khawatir menguasai kita sehingga ada rasa tidak puas, tidak nyaman, dan bertentangan dengan orang-orang di sekitar kita, pemerintah, bahkan pada Tuhan. Pandemi ini telah mengubah tatanan hidup kita yang mulanya dilakukan karena terpaksa sampai kita mulai berusaha menyesuaikan diri dan dipersiapkan memasuki tatanan baru. Walau pandemik ini belum berakhir, kita patut bersyukur karena Tuhan masih memelihara kita sampai saat ini. Mari kita hening sejenak sebagai wujud belasungkawa dan empati atas mereka yang telah pergi dan mendukung keluarga-keluarga yang berduka di masa-masa yang sulit ini. Memasuki tatanan baru seyogianya kita memiliki pola pikir baru serta cara-cara baru yang sebenarnya telah kita adaptasi selama masa pandemik COVID-19 ini. Tema sinodal GPIB sangat relevan dengan keadaan kita saat ini, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8 sampai ke 10. Bahkan tema ini dapat memacu kita untuk semakin berubah, mengembangkan diri dan kreatif, memasuki tatanan baru berlandaskan iman kita pada Kristus. Dalam Ibrani 11 ayat ke-9 tertulis, karena iman Abraham diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Dengan iman kita percaya Tuhan sedang menuntun kita ke suatu masa yang mungkin bagi kita penuh ketidakpastian. Tetapi kita harus percaya seperti Abraham yang yakin benar bahwa Tuhan akan selalu memelihara kita serta keturunan kita saat ini dan sampai selamanya. Maka saat ini kita sedang bergerak pada level berikutnya dan kita berkewajiban meneruskan kebiasaan gaya hidup yang baru pada generasi selanjutnya. Tema kerja Pelkat PKB tahun ini yang sudah ditetapkan sekitar 4 tahun lalu masih relevan untuk kita hayati bersama. Bapa yang mewariskan teladan hidup bagi generasi penerus. Dalam upaya menyiapkan generasi berikutnya di tatanan baru, ada 3 hal yang menjadi penentu. Pertama, kita sebagai pewaris. Kedua, bagaimana cara kita mewariskannya. Ketiga, generasi berikutnya sebagai ahli waris. Ketiga hal tersebut harus memenuhi kriteria tertentu sehingga tongkat estafet berjalan mulus dan berhasil. Ibarat lomba atletik, lomba lari estafet 4 kali 100 meter, di mana mengutamakan super team, sedangkan lomba 4 kali 400 meter cenderung mengutamakan Superman. Dalam lari estafet 4 kali 100 meter, kesalahan perhitungan sedikit saja akan fatal akibatnya. Pada usia yang ke-39, Pelkat PKB menjelang Pancawindu adalah waktu yang tepat untuk mempersiapkan bapak-bapak next and new generation. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri dan hati kita dalam doa dan usaha agar generasi baru Pelkat PKB GPIB dapat belajar dari kekurangan para pendahulunya dan menjadi yang lebih baik dalam pelayanan. Tuhan memberkati kita semua. Pelkat GPIB tangguh dan luas. Majelis Sinode GPIB
dan Unit Misioner Majelis Sinode GPIB 2015-2020, Dewan PKB, Michael Roring, John Ngangi, Victor Setakela, Adrianus Kawun, Mikael Kirangen, Roni Pangemanan, Apeles Kawingian. Persekutuan kaum bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama. Kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan. Bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Umat Tuhan yang beribadah di rumah, mari kita berdiri. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Mari menyanyi dari Kitab Bakti 278, Hai umat Tuhan celikanlah. Tuhan, celikanlah matamu, dengarlah tangis dan ratap yang tertindas. Mari berjuang mengentaskan kemiskinan, jangan biarkan sesamamu terlantar. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Hai umat Tuhan, satukanlah ikatan, murnikan kasih, rendahkanlah hatimu. Setiap orang diberikannya talenta untuk berkarya, bersaksi bagi Tuhan. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Umat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.